考古文明中水晶人质的经历。推算下次开启时间时，他在删除。Halo guys, selamat bertemu kembali di Akur Channel. Saat ini Mimin akan membagikan kembali alur cerita Swallow Star Season 3 episode 5, dan tak bosan-bosannya, Mimin ingin memohon maaf yang sebesar-besarnya, untuk adegan dalam video dengan alur cerita, akan sangat berbeda. Baiklah, tidak usah basa-basi berlama-lama, selanjutnya kita langsung saja ke ceritanya. Pada episode sebelumnya, diceritakan Luo Feng, Morosa dan Mo Qiong yang terus menelan alam semesta Raja Dewa. Setelah berhasil Luo Feng kembali ke alam semesta asli, dan bertemu dengan penghuni alam semesta aslinya. Apakah mereka menggunakan benda ini untuk mengendalikan alam semesta kecil? Ucap Luo Feng sambil mengendarai menara bintang, kekuatan sakti menembus ke dalamnya, dan kemudian dia segera mengenali tuannya, dan sebuah perintah pun segera masuk. Adegan ini disebut diagram susunan semesta, dan metode penggunaannya sangat sederhana. Selama para dewa sejati meneteskan darah ke dalamnya, maka alam semesta kecil para dewa sejati akan dikendalikan oleh diagram ini, dan alam semesta kecil 43,6 miliar tahun cahaya, yang mendorong Luo Feng ke alam semesta kecil itu juga, karena orang sakti yang pernah meneteskan darah sebelumnya. Namun, menggunakan peta bintang ini memiliki efek samping yang kuat, yaitu sulit bagi alam semesta kecil yang dikendalikan untuk berubah lagi, yaitu, peta ini benar-benar tidak mungkin digunakan, kecuali itu adalah pilihan terakhir. Sepertinya mereka benar-benar mencoba berurusan denganku, dan mereka telah menggunakan metode apapun. Tetapi memikirkannya terasa lega. Bagaimanapun, lebih baik sulit untuk berubah, daripada langsung ditelan oleh sumber cahaya. Selanjutnya, Luo Feng sangat berhati-hati. Dia pertama-tama membiarkan Morosa dan Sue Qiong melahap alam semesta kecil dari banyak dewa sejati, dan dengan kecepatan Morosa dan Sue Qiong, dia melahap alam semesta kecil dalam 10 detik. Namun, butuh 1 hari untuk melahap sejumlah besar alam semesta kecil. Setelah itu kemudian, hanya butuh 3 hari bagi Morosa dan Sue Qiong, untuk melahap semua alam semesta kecil, ketika mereka melahap dewa kehampaan sejati, dewa sejati abadi, dan alam semesta kecil yang didominasi oleh kekacauan. Mata Luo Feng kemudian jatuh pada alam semesta primal yang besar, tetapi Morosa dan Sue Qiong tidak melahapnya. Karena master peraturan tertinggi, belum memberi Luo Feng kemampuan untuk melahap asal mula alam semesta asli. Faktanya, Luo Feng selalu waspada terhadap master peraturan tertinggi, seperti saat dia jatuh ke alam semesta kecil, yang disebut tingkat sakti. Master peraturan tertinggi juga tidak membantunya, tapi untungnya dia tidak jatuh ke dalam perangkap, karena jika master peraturan tertinggi tidak lagi membatasi mereka yang disebut kehendak sakti, maka, jika sumber alam semesta kecil memiliki kekuatan tinggi, maka Luo Feng pasti sudah lama mati. Luo Feng tahu bahwa musuh terbesar master peraturan tertinggi adalah Raja Sakti Qi, dan Morosa serta Sue Qiong melahap miniatur alam semesta Raja Sakti, jadi tujuan master peraturan tertinggi hampir tercapai. Adapun menyelamatkan Luo Feng, tampaknya tidak terlalu penting. Bagaimanapun, untuk menyelamatkan Luo Feng, dia harus memberi Luo Feng kesempatan, dan dia harus menghidupkan kembali kapak besar. Jadi kemudian master peraturan tertinggi akan berdiri dan hanya menyaksikan saja. Aturan tertinggi segera datang, dan tiba-tiba menyelimuti Luo Feng. Tiba-tiba, Luo Feng merasa bahwa, hati dewa sejati telah berubah. Luo Feng tanpa sadar ingin melawan, tetapi dengan cepat menyerah. Awalnya, ruang rahasia hati dewa sejati Luo Feng jauh lebih besar, daripada ruang dewa sejati yang normal. Bagaimanapun, Luo Feng memiliki kekuatan alam semesta dengan 100.000 kali tingkat gen kehidupan. Sungguh aneh bahwa ruang dewa sejati adalah sama seperti orang lain. Ruang dewa sejati sama dengan alam semesta kecil di dalam tubuh Raja Dewa, terlihat kecil di luar, tetapi bagian dalamnya jauh lebih besar daripada permukaan. Menurut catatan warisan Sungai Duangdo, ruang dewa sejati dari dewa sejati adalah 0,01 tahun cahaya, dewa sejati yang hampa adalah antara 1 tahun cahaya dan 10 tahun cahaya,
dan Dewa Sejati Abadi adalah antara 10 tahun cahaya dan 100 tahun cahaya. Ruang kacau yang disebut tingkat sakti, akan mencapai 100 juta tahun cahaya hingga 1 miliar tahun cahaya. Dan alam semesta kecil Raja Dewa berada di antara 1 ibu kota tahun cahaya dan 10 ibu kota tahun cahaya. Beijing adalah unit dari benua asal. 1 ibu kota setara dengan 100 juta tahun cahaya, dan 1 ibu kota sama dengan tak terhingga. Selain itu, hati Dewa Sejati, ruang kacau, dan alam semesta kecil Raja Dewa semuanya tampak sangat besar, tetapi itu tidak berarti bahwa semua ruang dapat digunakan untuk menyimpan kekuatan sakti, hanya sebagian dari ruang digunakan untuk menyimpan kekuatan sakti. Dan ruang Dewa Sejati milik Luo Feng adalah 10 miliar tahun cahaya, menurut warisan Sungai Duangdo, tidak ada ruang Dewa Sejati yang dapat mencapai 10 miliar tahun cahaya, pada waktu Dewa Sejati Abadi. Dan Master Peraturan Tertinggi mengubah hati Dewa Sejati Luo Feng. Luo Feng merasa seolah-olah ada sesuatu yang ditambahkan, dan kemudian dia menyadarinya dengan serius, dan menemukan bahwa ada beberapa pola cahaya redup di dinding membran ruang Dewa Sejati. Pada saat ini, tubuh Luo Feng sedikit gemetar, dan dia melihat ke alam semesta primal, dan kemudian keinginan pun lahir. Segera, Luo Feng tidak tahan lagi, dan langsung mengendalikan menara bintang, untuk segera mendekati alam semesta primal. Kemudian, Morosa dan Sue Qiong terkejut melihat ada banyak sekali benang sutra, yang keluar dari tubuh Luo Feng. Luo Feng tersenyum sedikit, dia merasa bahwa, dia bisa menelan asal-usul alam semesta melalui utas. Setelah itu, benang Luo Feng, Morosa dan Sue Qiong secara bersamaan meluas ke alam semesta primal di kejauhan, dan segera, sejumlah besar asal ditelan langsung ke tubuh mereka bertiga. Luo Feng menyerap beberapa asal, dan merasa bahwa asalnya sangat lezat, dan setiap sel di tubuhnya merasakan bahagia. Alam semesta primal terus-menerus berjuang saat ini, dan kehendak Raja Dewa tampaknya terus-menerus mengaum, tetapi Master Peraturan Tertinggi menekan kehendak Raja Dewa. Sementara itu, di benua asalnya saat ini, Dewa Raja Yachu sedang duduk di gunung yang tinggi, sementara seorang pria kuat berdiri di sampingnya dengan hormat, dan pria kuat itu adalah Kuo. Kuo, wasiatmu telah mencapai tingkat Raja Dewa, jadi tidak sulit bagimu untuk melakukan teknik reinkarnasi. Ya, Baginda Raja Dewa. Sayang sekali mereka tidak bisa diselesaikan, ucap Kuo sambil menghela nafas. Apakah Master Peraturan Tertinggi begitu takut, aku menjadi keberadaan di luar Raja Dewa? Ucap Yachu sambil menghela nafas, bahkan jika aku menjadi keberadaan di luar Raja Dewa, itu hanya akan setara dengan beberapa orang itu. Yang mulia pasti akan melampaui Raja Dewa. Kuo, jika kehendakku masih merupakan kehendak asli alam semesta asli, aku masih bisa memisahkan alam semesta kecilku dari alam semesta asli. Ucap Yachu yang berkata lembut, samudra semesta telah mengalami begitu banyak bencana binatang. Aman dan sehat, asal mula alam semesta primal, telah mencapai tingkat yang mencengangkan, dan aku merasa bahwa Raja Binatang, belum tentu membuat alam semesta primal menjadi asalnya. Aku tidak bisa mengatakan, Raja Sektor Binatang Buas akan tertidur lelap karena ini. Dan ini adalah kesempatan terakhirku. Kuo juga menantikannya, tetapi baik Raja Dewa maupun wajah Kuo tidak terlihat sedang gembira. Dengan cara mereka, aku tidak berharap cara ini dapat menjaga dasar samudra semesta pada akhirnya. Namun, Luo Feng tidak tahu rencana Raja Dewa saat ini. Dia melahap asal alam semesta asli dengan seluruh kekuatannya, dan tubuh saktinya telah mengalami perubahan luar biasa dalam prosesnya. Dia merasa bahwa tubuh saktinya telah menjadi lebih padat, dan tubuh saktinya pada awalnya dilengkapi oleh alam semesta kecil, melalui hati Dewa Sejati, dan itu sudah mencapai 100%, tetapi ketika sumbernya ditelan, tubuh saktinya secara bertahap menjadi 99%, 98%, 97%, tetapi jumlah totalnya tidak berubah, yaitu kepadatannya telah berubah, sehingga Luo Feng dapat memiliki lebih banyak kekuatan sakti. Ini membuat Luo Feng sangat terkejut. Perlu diketahui bahwa Luo Feng berada pada tingkat 100.000 kali gen kehidupan, mencapai tingkat yang belum pernah terlihat sebelumnya, atau belum pernah terjadi sebelumnya. Kepadatan kekuatan sakti harus menjadi yang tertinggi pada saat yang sama. Tingkat kepadatan kekuatan sakti hanya bisa dianggap sebagai medium di benua asal.
Awalnya Luo Feng tidak tahu alasannya, tapi sekarang dia memahaminya, dengan cara ini bisa dilakukan. Namun ternyata, ada batas atas kepadatan kekuatan sakti yang harus dikompensasi, dan tingkat pertumbuhan batas atas ini tergantung pada tingkat kehidupan. Jika orang yang kuat menjadi dewa sejati sebesar 30.000 kali lapisan pertama, dari rute kekuatan sakti, atau 10.081 kali menjadi 30.000 kali, maka peningkatan batas atasnya adalah, kepadatannya dapat ditingkatkan sebesar 3.000 kali. Dan 60.000 kali dari lapisan kedua dari rute kekuatan sakti, atau 30.000 kali hingga 60.000 kali, dan menjadi dewa sejati, lalu batas atasnya akan meningkat menjadi 6.000 kali. Dengan kata lain, semakin tinggi tingkat kehidupan, maka kekuatannya semakin dapat ditingkatkan. Selain itu, semakin besar basis aslinya, maka itu juga akan semakin baik. Misalnya, penggandaan basis dengan basis besar, dapat dibandingkan dengan peningkatan 3 kali lipat dari basis kecil. Puan, asal mula alam semesta primal ini sangat hebat. Akankah kita tidak dapat mencapai tingkat yang membuat alam semesta primal menjadi sumbernya? Kata Sue Qiong, dan Morosa di samping mengerutkan kening, ini terlalu berlebihan, duniaku mungkin tidak bisa menahannya. Dan Luo Feng tidak tahu berapa banyak asal-usul yang ada di alam semesta primal. Morosa, kira-kira berapa banyak yang diperlukan untuk membuat alam semesta primal aktif sebagai asalnya? Alam semesta primal ini memiliki terlalu banyak sumber. Diperkirakan akan ditelan sekitar 30% sebelum alam semesta primal dipaksa menjadi sumbernya. Jika aku lahir di alam semesta primal samudra semesta, aku hanya perlu menelan 10% asal-usul alam semesta tersebut. Kemudian dia dipaksa menjadi sumbernya. Morosa berkata, dan alam semesta ini memiliki terlalu banyak sumber, bahkan jika 10% tidak sebanding dengan 10% sumber aslinya. Maka alam semesta aku akan dilahirkan. Ucap Morosa sambil mengerutkan kening. Alam semesta primitif ini telah lolos dari malapetaka binatang terlalu sering. Meskipun pertumbuhan sumbernya sangat lambat, namun ia tidak dapat menahannya untuk waktu yang lama. Dan semakin banyak sumbernya, maka semakin cepat pertumbuhannya. Ucap Sue Qiong juga menambahkan, kalau begitu mari kita ubah dan serap dulu, sehingga kita bisa melahap lebih banyak. Luo Feng berkata, atau berubah menjadi banyak prajurit. Puan, waktu transformasi dan penyerapan terlalu lama, kita mungkin tidak dapat pergi setelah beberapa reinkarnasi, dan para pejuang yang lahir sekarang, mereka tidak akan selamat dari reinkarnasi. Ucap Morosa juga berkata, Luo Feng secara alami tahu bahwa, prajurit itu tidak akan selamat dari reinkarnasi, karena dia telah tinggal bersama Morosa begitu lama, dan sudah mengenal Raja Sektor Binatang Buas, dan prajurit yang lahir dengan sangat baik. Kamu hanya bisa mengambil satu langkah pada satu waktu. Gumam Luo Feng berkata dalam hati. Waktu berangsur-angsur berlalu tanpa henti, dan 1 tahun berlalu dalam sekejap mata, dan Morosa adalah orang pertama yang tidak dapat bertahan. Luo Feng tidak terkejut, karena Morosa memiliki efisiensi menelan tertinggi, bahkan beberapa kali lipat dari Sue Qiong. Ranah sektor binatang buas abadi tidak dapat menyimpan sumbernya tanpa batas waktu, Morosa terlebih dahulu jenuh, dan sumber alam semesta asli hanya mengkonsumsi 18%. Morosa, kamu harus berubah dulu. Jika kekuatanmu bisa menembus ke tingkat master kekacauan, maka kamu bisa menyimpan lebih banyak sumber, kata Luo Feng kepada Morosa. Morosa tersenyum pahit, bagaimana aku bisa menerobos begitu mudah? Bahkan jika aku adalah Raja Sektor Binatang, aku tidak memiliki hambatan dalam kultivasi aku, menuju Raja para Dewa, tetapi aku masih harus mengikuti langkah-langkahnya. Mendengar itu, Luo Feng pun mengangguk, Morosa mencapai Dewa Sejati Abadi hanya dalam waktu setahun, dan masih butuh waktu untuk menerobos dan menjadi penguasa kekacauan. Namun, kekuatan sektor binatang buas dapat ditingkatkan, dengan mengubah asal-usul alam semesta, dan Luo Feng hanya dapat melihat, apakah Morosa akan bergantung pada transformasi sejumlah besar asal, untuk menerobos ke tingkat kekacauan tingkat master di satu gerakan. Meskipun divisi ranah Raja Sektor Binatang Buas berbeda dari divisi ranah umum, namun itu tidak jauh berbeda. Lompatan dari tingkat abadi ke kekuatan tingkat sakti juga, merupakan transformasi besar bagi Raja Sektor Binatang Buas, dan dunia dalam tubuh juga akan ikut berubah.
Puan, aku juga harus makan, ucap Sue Qiong yang juga berkata, alam tubuh sedikit bengkak. Apakah kamu kembung? Ucap Luo Feng bertanya-tanya, mengapa aku tidak merasa kembung? Gumam Lu Feng kembali. Aku dapat dengan jelas merasakan bahwa, alam di tubuh aku secara bertahap membengkak. Ucap Sue Qiong yang berkata, apakah Tuan tidak merasa kembung? Tidak, jawab Luo Feng berkata dengan jujur. Kemana perginya sumber menelan? Ucap Morosa, yang juga bertanya dengan curiga. Luo Feng tiba-tiba tersadar, bukan. Saat ini di alam semesta kecil Luo Feng, klon kekuatan sakti menginterupsi studi pola rahasia, dan langsung memasuki sumbernya. Tiba-tiba, Luo Feng melihat sepotong besar benda padat yang kacau balau di depannya dengan terkejut, dan ada banyak kabut yang melayang-layang, dan kemudian perlahan-lahan menyatu. Ada banyak barang di ruang sumber, tapi aku tidak bisa merasakannya sama sekali. Luo Feng juga terkejut, ini adalah alam semesta kecilnya sendiri, dan itu masih di ruang sumber, dan dia harus tahu segalanya yang terjadi. Namun, Luo Feng tidak terlalu memikirkannya, dia hanya menaikkan tingkat bahaya dari master peraturan tertinggi 1 poin dalam pikirannya. Kemudian, Luo Feng berjalan ke dalam padatan yang kacau, dan mengelusnya dengan ringan. Ini hanya sedikit, ucap Luo Feng bergumam, ini harus diisolasi dari sumber asli alam semestaku. Bisakah aku mengambilnya saja? Cobalah untuk melihat, apakah kamu bisa menelannya. Luo Feng segera mengendalikan asal alam semesta, untuk menelan kepadatan yang kacau. Aliran udara di sekitarnya sebagian ditelan, tetapi kepadatan itu hanya meluap dengan jejak asalnya. Sayang sekali ia dapat melahap sangat sedikit sumber dalam padatan. Namun, tidak buruk untuk langsung menelan aliran udara yang belum meleleh ke dalamnya, setidaknya lebih cepat dari pertumbuhan alami. Sementara itu di Menara Bintang, baik Morosa dan Sue Qiong yang menyerah, dan hanya Luo Feng yang masih bekerja keras. Apakah sumber menelan Tuan telah pergi ke alam semesta kecil tuannya? Morosa bertanya dengan heran. Ya, kepadatan kacau terbentuk di ruang asalku. Luo Feng berhenti, bukannya semua yang tertelan pergi ke alam semesta kecilku, hati dewa sejatiku juga penuh dengan asal, tapi bukan dikarenakan kepenuhan itu. Aku satu-satunya yang menelannya sekarang. Diperkirakan konsumsi sumber alam semesta asli sangat lambat. Luo Feng tidak terlalu memikirkannya. Kekuatan sakti Luo Feng mulai membangun pola rahasia di Menara Bintang, yang merupakan baju besi Morosa, yang telah dibuat Luo Feng sebelumnya. Segera, Luo Feng membangun semua pola rahasia yang telah dia kuasai. Setelah itu, Luo Feng memusatkan perhatiannya pada baju besi Morosa. Setelah waktu berlalu dengan tenang, dan 3 tahun berlalu dalam sekejap mata. Meskipun efisiensi menelan Luo Feng tidak sebanding dengan Morosa dan Sue Qiong, Luo Feng tidak pernah beristirahat, dan Morosa dan Sue Qiong telah mengubah asal-usul mereka. Dan 3 tahun telah berlalu, alam semesta asli tidak ada artinya untuk diubah menjadi sumbernya, kamu harus tahu bahwa ketika mereka bertiga ditelan, hanya butuh 1 tahun untuk menelan 18%. Dan Luo Feng menelannya begitu lama, tapi dia tidak bisa menelan 12%. Meski begitu, Luo Feng mendapat manfaat yang tak terbayangkan. Yang pertama adalah kepadatan tubuh sakti. Ketika Luo Feng menelan sumbernya, dia telah mengisi kembali kekuatan saktinya 2 kali, tetapi sekarang kekuatan sakti Luo Feng hanya 62%. Menurut perhitungan Luo Feng, kekuatan sakti Luo Feng diperkirakan hanya 1/500 dari yang sekarang. Dengan kata lain, kepadatan kekuatan sakti telah meningkat 500 kali lipat. Kamu harus tahu bahwa bahkan di benua asal, beberapa rute kekuatan sakti menjadi dewa sejati di lapisan kedua, dan mereka gagal meningkatkan kepadatan sebanyak 500 kali sampai mereka jatuh, karena tidak ada peluang. Orang bisa membayangkan betapa bagusnya kesempatan Luo Feng kali ini. Kedua, asal-usul alam semesta kecil telah sangat meningkat. Asal-usul yang dimakan Luo Feng langsung ke ruang asal Luo Feng melalui jantung dewa sejati. Meskipun agak sulit untuk menyerap asal yang solid, itu masih sangat sulit menyerap asal udara dengan mudah, setidaknya lebih cepat dari pertumbuhan alami. Kamu harus tahu bahwa asal-usul alam semesta adalah yang paling sulit untuk tumbuh. Secara umum, hanya penguasa alam semesta yang menembus dewa sejati, dan dewa sejati menembus dewa kehampaan sejati. Hanya ketika dewa sejati menerobos melalui alam agung asal, akan lahir.
Jika dewa sejati kehilangan asal, hampir tidak mungkin untuk mengisi kembali. Namun, Luo Feng adalah dewa sejati yang abadi, diameter alam semesta kecil adalah 100 miliar tahun cahaya, dan masih dapat tumbuh dengan jumlah yang sangat kecil. Selain itu, lebih banyak asal berarti lebih mudah bagi alam semesta kecil untuk mengubah aliran udara yang kacau menjadi kekuatan sakti. Awalnya, kekuatan sakti Luo Feng tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan dewanya sendiri, tetapi karena kecepatan transformasi yang dipercepat, kekuatan sakti Luo Feng mampu mengisi kembali tubuh saktinya 2 kali. Adapun poin terakhir, Luo Feng melihat baju besi di tubuhnya dengan puas. Baju besi ini tidak dapat dibentuk pada awalnya. Bahkan jika Luo Feng masih memahami semua pola rahasia baju besi Morosa, dia masih tidak bisa memahami semua pola dan menggabungkannya menjadi baju perang. Kemudian, Luo Feng menggunakan kekuatan saktinya untuk memutar sejumlah besar pola rahasia di sekitar tubuhnya, dan secara tidak sengaja menyentuh benang sutra, yang ditarik Luo Feng ke alam semesta purba. Akibatnya, beberapa pola rahasia tertarik secara bersamaan, membentuk sebuah sepotong kecil baju besi, dan penemuan ini mengejutkan Luo Feng. Mungkinkah sumbernya dapat menghubungkan pola rahasia ini? Gumam Luo Feng. Kemudian, Luo Feng menambahkan beberapa asal ke pola rahasia, dan kemudian, baju perang benar-benar terbentuk. Ternyata baju perang ini membutuhkan asal sebagai perekat. Dan bagaimana armor perang Morosa terbentuk untuk melahap sektor binatang buas? Atau sumber semesta kecil yang pernah ditelan? Luo Feng bertanya pada Morosa, tetapi Morosa tidak tahu. Adapun Sue Qiong, dia melihat baju besi Luo Feng dan Morosa dengan kekaguman, tapi dia tidak bisa melakukannya karena terlalu rumit, dan dia bukan dari sekolah pola mistik. Dan apa yang dilakukan Luo Feng, dia tidak bisa memakainya. Belakangan, Luo Feng mengetahui bahwa proses pembuatan baju besi itu sebenarnya adalah proses mengenali tuannya. Dan Luo Feng terus menelan sumber alam semesta asli, selama hampir 1 tahun, sebelum Morosa datang untuk terus menelan. Morosa, kamu telah banyak berubah. Ucap Luo Feng bertanya sambil tersenyum. Iya, Tuan, aku telah berubah sekitar 1/5. Dan tidak banyak sumber yang tersisa di alam semesta primitif ini. Bahkan jika dunia aku hanya 1/5, itu harus dapat menampungnya. Mendengar itu Luo Feng tersenyum, itu sangat bagus. Namun, beberapa orang merasa itu tidak terlalu baik. Sementara itu di benua asal, di puncak gunung di ibu kota kerajaan Qi, Yachu dan Kuo duduk bersila dengan tenang. Pada saat ini, Yachu tiba-tiba mengangkat kepalanya dan menghela nafas, sepertinya tidak berhasil. Kecepatan melahap binatang itu telah dipercepat lagi, tampaknya sebagian darinya telah berubah. Kuo juga khawatir, Yang Mulia, bagaimana ini bisa bagus? Aturan tertinggi, bahkan jika kamu memiliki sarana, aku akan melawanmu. Yachu mengangkat kepalanya dan berkata, lalu menatap Kuo, namun demikian, Raja Sektor Binatang itu menginginkan alam semesta asliku menjadi sumbernya, itu tidaklah mudah. Itu tergantung pada apakah ia dapat menahannya, atau aku dapat menahannya. Namun, Master Peraturan Tertinggi ini terlalu tidak adil. Umumnya, Raja Sektor Binatang Buas tidak bisa menelan begitu banyak sumber. Ini pasti sarana Master Peraturan Tertinggi. Kuo juga mengerutkan kening. Sementara itu di Menara Bintang, Luo Feng menatap alam semesta primal dengan sungguh-sungguh. Menurut Morosa, naluri alam semesta primal harusnya dapat mengubah alam semesta primal menjadi asalnya saat ini, tetapi alam semesta primal masih belum menjadi asalnya. Itu harus menjadi kehendak Raja Dewa. Morosa berkata, kehendaknya bertentangan dengan naluri alam semesta primal untuk menjadi sumbernya. Tampaknya Raja Dewa ingin menunggu sampai kita tidak bisa menelannya. Tapi, Morosa melanjutkan, Sue Qiong dan aku benar-benar tidak bisa menelannya untuk waktu yang lama, tetapi tuannya berbeda. Tuannya telah menelan sepanjang waktu, dan tidak membutuhkan istirahat. Aturan tertinggi telah lama mengetahui apa yang ingin dilakukan Raja Dewa ini, tetapi metode ini tidak efektif melawan Master Peraturan Tertinggi, ucap Luo Feng sambil menggelengkan kepalanya. Luo Feng menebak maksud Raja Dewa. Raja Dewa tahu bahwa Raja Sektor Binatang Buas tingkat ruang hampa, yang menelan begitu banyak asal harus beristirahat lama sebelum dia bisa berubah. Bereinkarnasi di samudera semesta, lalu dia benar-benar bisa berurusan dengan Raja Binatang Buas.
Sayangnya, dia tidak menyangka Luo Feng memiliki dua raja sektor binatang buas, dan salah satunya adalah raja binatang buas tingkat abadi seperti Morosa. Dan Master Peraturan Tertinggi juga memikirkan hal ini, dan memberi Luo Feng kemampuan untuk melahap sumbernya, yang membuat Raja Dewa benar-benar kehilangan kesempatan untuk melawan. Xin kemudian berpindah ke benua asal. Dewa Raja Yacu duduk bersila di gunung, tetapi wajahnya terlihat memancarkan aura jelek, dan bahkan urat biru samar seperti yang meledak. Kuo memandang Raja Dewa dan menghela nafas pelan. Dia tahu bahwa asal-usul alam semesta primal telah hilang terlalu banyak, yang membuat alam semesta primal secara naluriah ingin menjadi sumbernya, dan Raja Dewa saat ini harus menekannya dengan kehendak. Ini naluri alam semesta primal. Namun, ini ditakdirkan untuk menjadi sia-sia, karena semakin banyak sumber yang hilang, naluri alam semesta primal ini akan menjadi semakin kuat, sehingga bahkan Raja para Dewa tidak akan dapat menekannya. Kuo memandang Dewa Raja Yacu, yang wajahnya menjadi semakin jelek, dan hatinya dipenuhi kesedihan. Eksistensi yang dikenal sebagai yang paling menjanjikan, untuk melampaui Raja Dewa juga, telah mengalami pukulan semacam ini sekarang. Berapa kali keberadaan terbesar kelompok etnis mereka, melangkah maju pada saat kritis dan mengatasi kesulitan lagi dan lagi, sementara Kuo tidak mengikuti Raja Dewa sejak awal, tetapi semua yang dia miliki diberikan oleh Raja Dewa, baik itu warisan, atau lingkungan yang telah diciptakan Raja Dewa, untuk mereka bangkit. Kuo bukanlah seorang jenius yang tiada taranya, tetapi dia bekerja sangat keras, dan setiap kali dia bekerja, dia akan diberi hadiah, dan hadiah ini diberikan oleh Raja Dewa ini. Jika dia tinggal di beberapa kelompok etnis kecil, maka dia bahkan tidak memiliki kualifikasi untuk menjalani reinkarnasi. Baiklah, sekarang, semua ini telah berubah, dan orang yang selalu melindunginya dari angin dan hujan, harus pergi sementara. Raja Dewa Yacu mengertakkan gigi dan bertahan untuk waktu yang lama, dan akhirnya harus menyerah. Dia mengangkat kepalanya dan menghela nafas, Master Peraturan Tertinggi benar-benar tidak akan memberiku kesempatan. Segera, dia menatap Kuo, alam semesta asli telah diubah menjadi sumbernya, dan kita harus bereinkarnasi. Kuo memandang Raja Dewa, dan Raja Dewa di depannya tiba-tiba terlihat tua, dia bukan lagi yang mulia Raja Dewa, tetapi tiba-tiba berubah menjadi seorang lelaki tua yang sedang sekarat. Yang mulia tidak perlu khawatir, reinkarnasi ini hanya bisa menutupi kekurangan di masa lalu. Mungkin, setelah reinkarnasi, Yang Mulia Raja Dewa bisa bernyanyi sepanjang jalan, hingga melampaui Raja Dewa. Hahaha, Kuo, mungkin benar-benar seperti yang kamu katakan, atau mungkin aku benar-benar harus meletakkan kembali fondasi sebelumnya, dan tubuh dewa juga dapat membuat terobosan. Kemudian mereka berbicara lagi, dan mereka semua melakukan teknik reinkarnasi, dan kemudian mereka semua menghilang dari gunung tersebut. Dan kemudian mereka pun melanjutkan perjalanan kultivasi mereka. Sementara itu di dalam menara bintang, Luo Feng diam-diam melihat asal-usul alam semesta primal, dan pada saat yang sama mengingat adegan tadi. Penghancuran alam semesta primal barusan memberi Luo Feng pemahaman yang berbeda. Penghancuran untuk pelestarian diri mungkin banyak yang telah terjadi hilang, tetapi setidaknya alam semesta asli telah dilestarikan, dan dalam waktu dekat, alam semesta asli dari samudra semesta ini akan muncul kembali. Penghancuran adalah untuk melindungi diri sendiri, yang merupakan jalan yang berbeda. Tapi dibandingkan dengan kehancuran murni dan kehancuran demi kehidupan baru, jalan ini jelas lebih sempit. Luo Feng tidak terlalu memikirkannya, dan kemudian mengarahkan menara bintang ke alam semesta kecil terakhir, di seluruh lautan alam semesta. Dior, apakah kamu masih perlu melihat keluargamu? Ucap Luo Feng bertanya pada Dior di belakangnya. Tidak perlu, aku sudah mengatakan semua yang perlu dikatakan. Selanjutnya, aku hanya bisa berharap mereka baik-baik saja. Dior hanya tersenyum pahit. Ngomong-ngomong, Dior, apa peluang terbesar di samudra semesta ini? Sumber peluang itu ada di tengah pulau berkabut. Adapun apa itu, aku tidak tahu. Karena tidak ada yang memilikinya, termasuk Raja Dewa. Dior berhenti, tetapi tidak ada dewa sejati abadi yang ada di sana, bahkan Raja Dewa, ketika dia menerobos. Itu hanya ruang hampa, jadi aku pikir kamu harus memiliki kesempatan untuk mendapatkan kesempatan itu. Baiklah, mari kita coba keberuntungan kita.
Ucap Luo Feng sambil tersenyum, dia tidak khawatir bahwa apa yang disebut Dewa Laut Semesta, dapat menghentikan Dewa Sejati Abadi. Adapun jika Dior berbohong, Dior tidak berani bertaruh, karena jika dia menjebak Luo Feng, tidak apa-apa, jika dia membiarkan Luo Feng melarikan diri, maka keluarganya bahkan tidak ingin hidup. Luo Feng tidak berkata apa-apa lagi, menara bintang langsung meninggalkan alam semesta kecil, dan berteleportasi menuju pulau berkabut di samudra semesta. Luo Feng datang ke pulau berkabut, langsung menembus 70 juta kali kecepatan cahaya, dan terbang menuju pusat. Setelah sekitar 20 menit, Luo Feng tiba di pusat pulau berkabut. Sepertinya tidak ada apa-apa di tempat ini. Luo Feng mengendarai menara bintang dan bergerak maju perlahan, menghubungi Dior pada saat yang bersamaan. Oh, adakah tempat yang bisa menghancurkan semua harta karun istana abadi? Luo Feng bertanya kepada Dior, dan bertanya di mana tempat itu. Segera datang ke tempat itu, kata Dior. Luo Feng melihat ke tempat di mana cahaya terdistorsi di depannya, dan tanpa banyak berpikir, dia terbang langsung ke menara bintang. Segera, menara bintang diserang oleh sinar cahaya yang tak terhitung jumlahnya. Luo Feng merasakan sinar cahaya, dan diam-diam mendecakkan lidahnya. Energi ini memang menakutkan, dan memang cukup untuk menghancurkan harta karun istana abadi. Sinar cahaya yang tak terhitung jumlahnya membanting untuk sementara waktu, dan akhirnya mereda. Namun, ruang di sekitarnya beberapa kali berubah. Luo Feng sedikit mengernyit. Ruang ini sepertinya berada di ketakutan. Luo Feng melihat sekeliling dengan hati-hati, hanya untuk melihat banyak pohon, tidak ada yang lain. Tunggu, pohon. Luo Feng terkejut, kamu harus tahu bahwa ini adalah pusat dewa. Ini setara dengan puncak alam samudra semesta di Luo Feng, pusat pegunungan. Sangat tidak mungkin bagi kehidupan untuk bertahan hidup dalam keadaan yang begitu keras. Ada lingkungan kehidupan tanaman dan pohon. Menara bintang Luo Feng melambai dengan lembut, dan pedang cahaya menebas ke arah pohon. Kemudian Luo Feng terkejut melihat bahwa pohon itu berjuang untuk sementara waktu, dan akarnya jatuh ke tanah, seperti kaki asli. Luo Feng sedikit tercengang, dia tidak menyangka adegan ini begitu lucu. Pohon itu jelas sedikit kesal, dan mengatakan sesuatu yang Luo Feng tidak mengerti, tetapi meskipun Luo Feng tidak mengerti, dia bisa mengerti apa yang dia maksud. Anak kecil, beraninya kamu memperlakukan paman seperti ini. Pada saat yang sama, pohon-pohon lain bergetar, dan mereka semua berbicara. Luo Feng menjawab di menara bintang, senior, tolong jangan tersinggung jika kamu diganggu. Meskipun Luo Feng tidak takut dengan pohon-pohon ini, dia masih mengatakan itu, tetapi dia merasa sedikit kecewa dengan apa yang disebut kesempatan pertama samudra semesta. Salah satu pohon berkata, anak kecil, karena kamu di sini, jika kamu dapat menahan serangan gabungan kami, maka kamu dapat mengambil salah satu pohon kami. Aku tidak tahu untuk apa gunanya kalian para senior, kata Luo Feng. Mendengar kata-kata Luo Feng, pohon-pohon berteriak seolah-olah mereka telah meledak. Si kecil, apakah kamu pernah mendengar tentang pohon leluhur? Apakah pohon leluhurku sudah begitu tidak dikenal? Kenapa tidak ada yang tahu kemuliaan kita sekarang? Pada akhirnya, pohon leluhur yang sangat kokoh berbicara, dan pohon leluhur itu menjadi sunyi. Tampaknya ratusan juta reinkarnasi telah berlalu, dan pohon leluhur yang pernah mengikuti orang kuat itu harus pergi sekarang. Anak kecil, pohon leluhur kita memiliki aturan pohon leluhur. Karena kamu bisa datang ke sini, maka kamu dapat mengambil pohon leluhur. Adapun kegunaan kami pasti tidak akan mengecewakanmu. Kamu memilih, toh kamu tidak akan kalah. Luo Feng tersenyum tak berdaya. Karena itu, mari kita pilih satu. Pria kecil, pilih Dongyang, itu seharusnya cocok untukmu. Ucap pohon leluhur memanggil. Ya, Dongyang adalah yang paling berbakat di antara kita. Sayang sekali tinggal di sini. Dongyang tetap di sini, dan dia tidak punya tempat untuk menunjukkan bakatnya. Semua pohon leluhur angkat bicara. Salah satu pohon leluhur, yang tidak terlalu kokoh, cemas, bagaimana kamu bisa melakukan ini, kesempatan untuk keluar hanya kali ini, bagaimana kamu bisa memberikannya kepada aku seperti ini. Mendengarkan pertengkaran mereka, Luo Feng tidak bisa menahan senyum tak berdaya, mengapa ini sedikit pembelian yang kuat dan penjualan yang kuat. Oke, Dongyang, ikut aku. Luo Feng tidak ingin membuang banyak waktu,
jadi dia menggunakan menara bintang untuk langsung mengambil pohon leluhur. Senior, aku akan pergi dulu. Si kecil berjalan perlahan. Luo Feng segera mengarahkan menara bintang ke lorong reinkarnasi. Dalam perjalanan, dia mengobrol dengan Dongyang itu untuk waktu yang lama, dan dia bisa mengerti apa yang terjadi pada pohon leluhur. Pohon leluhur ini ditempatkan di asal alam semesta kecil. Biasanya, alam semesta kecil akan menelan aliran udara yang kacau lebih cepat, dan menghadapi bahaya, kamu dapat langsung membuat reinkarnasi kekuatan sakti yang ditinggalkan oleh yang kuat, untuk dengan cepat menelan kekuatan sakti dan memiliki kekuatan yang kuat. Namun, reinkarnasi hanya dapat digunakan sekali, tetapi bagi Luo Feng, ini hanyalah harta yang paling dibutuhkan. Dan pohon leluhur ini seperti harta karun, perlu mengenali tuannya, dan pohon leluhur hanya dapat memiliki satu tuan seumur hidup, dan hanya dapat ditempatkan di alam semesta kecil, dan juga mereka tidak akan pernah mengkhianati tuannya. Luo Feng juga menghela nafas bahwa jika Raja Dewaki memiliki pohon leluhur di awal, maka Master Peraturan Tertinggi mungkin belum tentu dapat menekan Raja Dewa kali ini. Segera, Luo Feng telah dikenal sebagai tuannya, dan pohon leluhur tidak melawan. Mereka tidak terlalu lama meninggalkan kedalaman pulau berkabut. Mereka sudah ingin pergi dan ingin melihat dunia luas di luar. Kali ini, Luo Feng terbang ke depan lorong reinkarnasi, dan Master Peraturan Tertinggi tidak menghalanginya. Pada saat ini, sebuah pesan dari Master Peraturan Tertinggi datang, ada beberapa orang di menara kamu yang tidak boleh pergi dari sini, dan ada orang lain yang ingin pergi ke reinkarnasi sendirian, kamu akan meninggalkan mereka, atau memperbudak mereka. Jika kamu lakukan, aku bisa langsung lepaskan mereka. Menara bintang memang menelan banyak dewa sejati. Perbudakan. Luo Feng bertanya-tanya, bisakah aku membawa budak yang tidak cukup kuat, untuk menjalani reinkarnasi ke benua asal? Tentu saja tidak, tetapi selama aku mau, aku secara alami dapat membiarkan mereka pergi langsung ke benua asal. Itu bagus, tapi aku tidak ingin memperbudak mereka secara langsung, aku ingin seorang budak yang hidup di alam semesta kecilku, untuk memperbudak mereka. Baiklah, tapi pelayan itu setidaknya harus menjadi dewa sejati. Oke, dia akan segera menjadi dewa sejati. Luo Feng berkata sambil tersenyum. Aturan tertinggi tidak berbicara setelah itu, dan gelombang fluktuasi menyelimuti menara bintang, dan kemudian menara bintang menghilang langsung ke samudera semesta. Sementara itu di benua asal, di perbatasan kerajaan Su, sekelompok orang duduk di sekitar meja batu, dan mereka semua memancarkan momentum yang luar biasa, yang semuanya adalah kelas ruang hampa. Salah satu jubah putih sangat menarik perhatian, jika ada kekuatan alam semesta samudera semesta di sini, mereka pasti akan mengenali bahwa, itu adalah master asal dari salah satu, dari dua leluhur besar umat manusia. Kakak Yuan, kamu terlihat sangat cantik sekarang. Sekarang, Tulan harus menjadikanmu kapten. Pria kuat bernama Chihe berkata dengan penuh semangat, kepada master asal dengan berjubah putih. Yuanzu hanya tersenyum dan berkata, ini hanya keberuntungan, aku sebenarnya tidak yakin bisa mengalahkan Turan itu. Jika kamu menang, kamu akan menang, dan Tulan tidak akan menyangkalnya. Sekarang saudara asli adalah kapten, itu akan lebih baik bagi kita pendatang baru, kata pria kuat lainnya. Kakak asli tidak harus rendah hati, ini dia. Seorang pria kuat diinterupsi oleh suara yang jelas di tengah jalan. Kemudian mereka semua bangkit dan pergi, bergegas ke satu arah. Dalam sekejap, mereka semua mendarat di sebuah pulau. Seorang lelaki kuat dengan kepala singa melihat sekeliling, seolah-olah sedang menghitung jumlah orang, lalu mengangguk, dan kemudian berjalan menuju master asal dengan jubah putih. Yuan, aku yakin kamu juga tahu mengapa aku memanggilmu ke sini. Karena aku, Turan, kalah, kapten adalah milikmu, dan aku bersedia untuk mematuhi pengaturan. Kemudian dia berteriak kepada semua orang, saudaraku, sebaik di Tulan, jadi aku menyerahkan jabatan kapten kepada Yuan, aku yakin Yuan pasti melakukan lebih baik dari saya. Yuanzu juga berkata, terima kasih saudara Turan atas cinta Anda, dan terima kasih atas cinta Anda. Karena saudara Turan memberi aku posisi kapten, aku secara alami akan memimpin semua orang dan menyelesaikan misi tentara. Berikut suara-suara yang diberkati secara alami, terutama anggota baru, yang bahkan lebih bersemangat. Ketika melihat para pemain lama, mata mereka penuh dengan kebanggaan,
seolah berkata, sekarang kamu berani meremehkan kami. Yuanzu tahu bahwa anggota tim lama itu, kurang lebih tidak puas, tetapi tidak masalah, dia harus tinggal di sini sebentar, dan selalu ada waktu untuk meyakinkan semua orang. Adapun sekarang, Master Asal mengangkat kepalanya dan melihat ke kejauhan. Luo Feng, kapak besar telah dibangkitkan olehmu. Ketika Luo Feng muncul lagi, dia sudah kembali ke samudera semesta. Sementara itu di waktu yang sama, Luo Feng merasakan arahnya sedikit, dan kemudian terbang menuju tempat yang gelap. Dalam beberapa saat, menara bintang muncul di pintu masuk tempat gelap. Segera, fluktuasi master peraturan tertinggi langsung menyelimuti Luo Feng. Luo Feng tidak peduli, kemudian dia berteriak, bangun. Luo Feng melihat kehampaan yang luas di sekelilingnya, dan kemudian sebuah pemikiran membuat waktu di kehampaan ini mulai berbalik, adegan demi adegan. Luo Feng dan Master Asal lewat di sini ketika mereka memasuki reinkarnasi. 900.000 sektor binatang buas dari sini melarikan diri. Luo Feng mengendarai menara bintang dan terbang ke kegelapan tanpa batas. Sektor binatang buas Orde Ketiga asli Morosa dikejar oleh Bedi dan melarikan diri dari sini. Ya, Luo Feng melihat sosok di depannya, dan sangat bersemangat sehingga dia tidak bisa menahan diri. Segera, Luo Feng memanggil dengan lembut. Kemudian dia langsung mengunci pendiri kapak besar itu. Pembalikan waktu. Kemudian waktu berputar kembali dengan sendirinya. Luo Feng, yang dilindungi oleh master peraturan tertinggi, hampir tidak terbebani. Kemudian, fluktuasi waktu menghilang, dan master peraturan tertinggi juga surut. Namun, Luo Feng tidak peduli tentang ini, dia menatap sosok di depannya dengan erat. Di hadapan kebangkitan kapak besar, umat manusia sangat bersemangat, dan banyak orang kuat bersorak. Pada saat ini, dalam kehampaan gelap di alam semesta virtual, ada cahaya redup di kejauhan. Sebuah kuil kuno digantung di udara, dan tampaknya tidak ada yang datang ke sini, dan tampaknya luar biasa sepi. Namun, di ruang terbuka di depan candi, ada meja batu panjang. Kursi utama meja batu hanya kursi batu, dan ada sosok yang duduk di kedua sisinya. Napas yang mereka keluarkan dari waktu ke waktu adalah, cukup membuat penguasa alam semesta tergerak ketakutan. Mereka adalah 19 orang kuat di tahap awal manusia, mereka telah bekerja dengan kapak besar untuk waktu yang lama, dan memiliki hubungan yang mendalam dengan kapak besar. Mereka dulunya adalah pembuat keputusan paling penting bagi umat manusia, dan 19 penguasa pertama alam semesta. Sekarang mereka semua adalah dewa sejati, dan bahkan ada di luar dewa sejati, dan kuil itu adalah kuil kapak besar yang terkenal dari umat manusia. Ini adalah konferensi kapak besar yang tidak lagi diadakan, ratusan juta tahun yang lalu. Luo Feng, apakah kamu di sini? Sosok berjubah emas berkata dengan lembut, melihat sosok berjubah putih terakhir. Matanya dipenuhi dengan kelembutan yang tak ada habisnya, tetapi nada suaranya dipenuhi dengan kecemasan dan kegembiraan. Guru, kapak besar telah dibangkitkan kembali. Luo Feng berkata dengan hormat. Tiba-tiba, 18 orang kuat lainnya bersorak. Orang-orang yang hadir adalah orang-orang kuat yang telah hidup selama bertahun-tahun tanpa akhir. Setelah bersorak singkat, mereka semua mendapatkan kembali ketenangan mereka, dan seluruh ruang menjadi sunyi kembali. Luo Feng tersenyum tenang, kontribusi kapak besar bagi umat manusia tidak kurang dari miliknya. Sampai hari ini, Luo Feng masih berterima kasih kepada kapak besar. Luo Feng berkata dengan lembut, ayo. Tiba-tiba, raksasa buas dengan rambut panjang longgar, muncul di kursi utama. Segera, semua kekuatan alam semesta yang hadir berdiri dan berteriak, kapak besar. Kapak besar juga sangat bersemangat, terima kasih atas kerja kerasmu, umat manusia berterima kasih padamu. Segera, semua kekuatan alam semesta menangis, bahkan Luo Feng tidak bisa menahan diri, tetapi menatap kehampaan yang tak ada habisnya. Kekuatan alam semesta yang hadir tidak pernah begitu puas selama bertahun-tahun, dan bahkan dalam menghadapi krisis hidup dan mati, tidak pernah ada jejak perubahan suasana hati. Dan sekarang, mereka seperti anak-anak. Luo Feng datang ke alam semesta mininya. Pada saat ini, alam semesta mini berada tepat di sebelah alam semesta mininya, dan alam semesta mini Luo Feng tampaknya sedikit hilang, dan perlahan pulih saat ini. Setelah itu, Luo Feng mengabaikan alam semesta kecil yang belum terbentuk. Langsung diteleportasi, dan datang ke alam semesta kecil yang rusak.
Alam semesta kecil yang rusak ini dulunya adalah alam semesta kecil kapak besar. Dan, adegan ini pun mengakhiri pertemuan kita saat ini. Terima kasih kepada semua yang telah menyimak sampai dengan akhir video kali ini, dan juga Mimin ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua yang sudah subscribe Akur Channel. Semoga semuanya dimudahkan rezekinya, dan dilancarkan segala urusannya, juga disehatkan selalu setiap saat, dan terhindar dari segala penyakit, amin. Sampai ketemu di episode selanjutnya ya guys, terima kasih.